Shalom, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada saat hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesusku, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Engkau yang mengasihi kami ya Yesusku. Hingga sampai kami bisa beribadah pada saat hari ini ya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami ingin muji muliakan nama-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Yesusku. Jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa. Banyak hal baik yang Kau buat dalam hidup kami.
lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab bersama dengan Tuhan kita ada, kita bebas. Haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidup
siapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Engkau kami rindu ya Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau mengasihi kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk boleh menikmati akan firman-Mu. Kami rindu biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu dan semua kami yang menikmati firman ini. Sehingga dengan demikian kami memperoleh kekuatan baru senantiasa daripada Tuhan. Kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan melewati firman-Mu yang Engkau bicarakan atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menikmati firman Tuhan secara khusus dalam minggu yang sangat istimewa. Sebab dalam minggu ini kita sedang mengingat hari pencurahan Roh Kudus atas murid-muridnya. Saya akan bacakan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Buat firman Tuhan. Pentakosta adalah kejadian pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi di loteng atas di Yerusalem. Dan kita melihat bahwa dampak dari pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi pada kali pertama di loteng Yerusalem itu terus kita rasakan sampai hari-hari ini. Peranan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Peranan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan gereja hari-hari ini. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi dulu sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Artinya peranan Roh Kudus ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan murid-murid Tuhan, bagi setiap kehidupan kita juga, tentu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Kenapa begitu penting Roh Kudus itu bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada murid-murid Tuhan? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini kita melihat bahwa tatkala Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan bagi setiap kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melanjutkan misi Tuhan dalam karya penyelamatan bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini, untuk memberitakan kabar baik ke Injil keselamatan itu. Dan itu semua kita memerlukan peranan Roh Kudus untuk menolong dan menopang. Tanpa Roh Kudus maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita melihat saudara, waktu dalam Kisah Rasul pasal 2 dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana bahwa tentang waktu Petrus berkhotbah dengan murid-muridnya pada hari Pentakosta itu. Kita melihat Petrus melakukan suatu pelayanan yang luar biasa, penuh dengan keberanian. Padahal beberapa waktu sebelumnya Petrus yang sama, waktu ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tatkala Yesus sedang ditangkap, tatkala Yesus sedang disalibkan, tatkala Yesus sedang disiksa, ia pernah menyangkal Yesus bahwa dia mengatakan bahwa aku tidak mengenal dia. Tetapi suatu hal yang luar biasa, tatkala ia dikuatkan, tatkala mereka sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka apa yang terjadi dikatakan di sana bahwa Petrus dengan berani ia berkhotbah pada hari Pentakosta itu. Ia berkhotbah dengan penuh keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan bahwa orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus, sebab tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus ada keselamatan.
Siapa yang mengerjakan itu? Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, maka Petrus menjadi orang yang biasa. Tetapi Petrus orang yang biasa, tatkala Roh Kudus mengurapi dia, maka kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan dia, maka Roh Kudus itulah yang menggetarkan hati orang, sehingga dikatakan ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis untuk percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya Roh Kudus dicurahkan memberikan kuasa. Dan tentu kehidupan kita orang yang percaya masa kini pun kita memerlukan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Supaya Roh Kudus yang kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, kemampuan, urapan bagi setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ada dalam kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan yang menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kita akan boleh melihat Allah berkarya dengan luar biasa. Sehingga hidup kita adalah hidup yang memberikan dampak yang baik bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Kuasa Roh Kudus juga, ia bukan hanya bekerja dalam sesaat. Tetapi dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 bahwa kuasa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Kuasa Roh Kudus itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, kuasa Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Artinya Allah Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka bersama dengan Tuhan kita akan cakap menghadapi dengan segala keadaan. Bersama dengan Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu dan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah penting. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kenapa? Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kuasa Roh Kudus juga menginsapkan orang. Artinya kuasa Roh Kudus ini menginsapkan orang sehingga membuat orang itu menjadi bertobat. Artinya berpaling daripada jalan yang jahat untuk berpaling datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, sehingga mereka pun dibenarkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, tatkala Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38, ia berkhotbah dalam khotbah yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Maka dikatakan di sana dalam 2 Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38. Dikatakan begini, saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Kita melihat bahwa Petrus dan murid-murid Yesus, rasul-rasul yang lain, Petrus waktu ia berkhotbah, maka dikatakan di sana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga hati orang yang mendengarnya menjadi disentuh oleh Tuhan. Orang-orang yang mendengar pemberitaan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus itu, mereka dilawat oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Sehingga dikatakan di sana mereka tidak mengeraskan hati, tetapi mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Artinya kuasa Roh Kudus yang membuat mereka, menginsapkan mereka, menyadarkan mereka dari segala dosa dan kesalahan yang mereka telah perbuat. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Karya Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan setiap hati untuk berpaling kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tatkala kita sedang menghadapi segala keadaan dalam perjalanan kehidupan yang harus kita lewati, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Kita memerlukan urapan kuasa Roh Kudus itu terus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Supaya apa? Supaya melakukan Roh Kudus itulah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itulah yang menolong setiap kehidupan kita. Supaya setiap kehidupan kita dikatakan di sana, kita diingatkan supaya kita tidak berjalan dalam dosa. Tetapi kita dituntun supaya kita tetap ada dalam kebenaran. Sehingga tatkala penghakiman datang, kita ada dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab tuntunan kuasa Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus ini adalah hal yang diperlukan setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini tentu kita melihat ada banyak hal yang harus kita lihat. Keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kuasa Roh Kudus tetap bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus yang ada dalam setiap Roh Kudus itu akan bekerja dalam setiap kehidupan orang. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan terus melakukan karyanya dengan luar biasa. Sehingga sebab tatkala Roh Kudus yang menjamah, tatkala Roh Kudus yang melawat, maka kita akan melihat sekeras apapun hati orang-orang tadi yang waktu Petrus berkhotbah, mereka ini juga yang menyalibkan Yesus, mereka ini juga yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Tetapi tatkala mereka mendengar akan berita kabar akan firman Tuhan yang disampaikan dalam urapan kuasa Roh Kudus oleh Petrus, maka itu akan menggetarkan hati mereka, membuat mereka menyadari akan kehidupan mereka sedang berada dalam suatu kesalahan yang besar, sedang berada dalam suatu dosa yang besar. Dan penghukuman daripada dosa itu adalah kematian dan penghukuman kekal. Dan kuasa Roh Kudus juga menyadarkan mereka supaya mereka harus tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka boleh bertobat dan percaya sehingga mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya saudara, bahwa peranan Roh Kudus itu membuat kita peranan Roh Kudus itu bukan hanya membuat kita kuat sehingga kita dapat melakukan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, tetapi peranan Roh Kudus juga bisa membuat orang, menginsapkan orang sehingga orang bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya. Tetapi juga hal yang ketiga, kuasa Roh Kudus juga mempunyai peranan supaya kita mengerti akan kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus punya peranan untuk memimpin. Supaya apa? Supaya kita ini
berada dalam seluruh kebenaran. Saya ingat kita melihat dalam Alkitab, waktu rasul-rasul itu mereka diurapi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa dengan bahasa yang lain yang belum mereka pernah mengerti, tetapi itu adalah bahasa dari tempat-tempat yang lain, sehingga orang yang ada dari berbagai tempat pada hari Pentakosta itu, saudara, mereka boleh mengerti akan apa yang disampaikan, berita yang disampaikan dalam urapan kuasa Roh Kudus itu, yang betul yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa itu. Tetapi ada orang yang berkata, mereka sedang mabuk anggur. Waktu orang berkata mereka sedang mabuk anggur, lalu dikatakan dalam firman dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, lalu Petrus mulai berdiri, mulai berkhotbah. Lalu ia mengatakan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi mereka itu adalah orang yang sedang mengalami apa yang difirmankan Allah melewati perantaraan Nabi Yoel. Kita melihat bahwa peranan Roh Kudus ini membuat kita mengerti kebenaran. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka ia akan berbicara tentang kebenaran. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan diberikan kemampuan oleh Tuhan supaya ia boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu yang ia baca, yang ia renungkan dalam kehidupan, sehingga ia menjadi orang yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Peranan Roh Kudus membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Peranan Roh Kudus menyingkapkan pengertian firman itu bagi setiap kehidupan kita, sehingga dengan demikian firman yang kita dengar itu akan memerdekakan kita. Firman yang kita dengar itu akan berkuasa atas hidup kita. Firman yang kita dengar itu akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan kita akan boleh melihat firman yang kita dengar itu menjadi sesuatu hal yang kita akan alami terus dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa mengerjakannya? Sebab Roh Kudus yang menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita berada dalam kebenaran. Waktu Petrus berkhotbah, ia diingatkan oleh Roh Kudus bahwa apa yang terjadi itu adalah penggenapan akan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Tentang apa yang disampaikan oleh yaitu Daud. Artinya Roh Kudus selalu membicarakan, Roh Kudus selalu berbicara tentang kebenaran firman. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, tatkala kita sedang menjalani kehidupan kita ini, maka kita memerlukan firman. Tapi mungkin kita orang berkata, aduh saya tidak mengerti. Mintalah supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian, yang mulai kita baca, mulai kita renungkan. Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus akan membukakan, menyingkapkan maksud Allah bagi kehidupan kita. Bagi hal-hal yang akan kita lakukan, bagi hal-hal yang akan kita kerjakan, bahkan tentang hal-hal yang terjadi dalam hari-hari yang akan datang pun, Roh Kudus akan menolong kita menyingkapkan segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, yang Tuhan bicarakan melewati firman-Nya bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa Roh Kudus ini, peranan Roh Kudus bagi kehidupan kita orang percaya adalah hal yang sangat penting. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah dalam hari ibadah Minggu Pentakosta di dalam tahun ini, biarlah kita ingat bahwa kita juga memerlukan kuasa Roh Kudus itu terus memenuhi setiap kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu terus menguasai dan menguasai kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Supaya apa?
supaya Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita suatu kuasa, memberikan suatu kuasa supaya kita mampu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita. Sebab supaya kita memerlukan kuasa Roh Kudus itu, supaya kehidupan kita menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu, sehingga pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan akan kabar baik itu yang diurapi oleh Roh Kudus itu akan membuat orang mengalami pertobatan dari segala dosa dalam kehidupannya, dan membuat mereka untuk percaya kepada Yesus dan memberi diri untuk dibaptis dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itu jugalah yang menuntun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman. Dan firman Roh Kuduslah yang menyingkapkan maksud dan kehendak Allah itu melewati firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan demikian segala keadaan bisa terjadi, tetapi satu hal yang kita yakin, bahwa Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita, bahkan ada di dalam kita, Ia menyertai kita selama-lamanya. Dan saya yakin dan percaya penyertaannya sempurna akan membawa kita mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemenangan, bahkan menjadi orang yang melakukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Mari penuhilah kami ya Tuhan dalam urapan-Mu senantiasa ya Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang baik ya Yesus. Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami. Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kehidupan kami selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus itu ada dalam setiap hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya setiap hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kuasa, yang mendapatkan kuasa daripada Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Menolong setiap kami supaya kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, supaya melewati pelayanan yang Tuhan percayakan, melewati kesaksian yang Tuhan percayakan, ada banyak orang yang bertobat dan membawa kami, dan Roh Kudus juga menuntun setiap hidup kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan, supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin diperoleh kekuatan baru senantiasa di dalam Tuhan. Semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan membuat kami mengalami keberhasilan. Dan biarlah keberhasilan yang oleh karena Tuhan itu membuat hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, dan membuat kehidupan kami boleh berbuat kebajikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Secara khusus yang ada di Indonesia, Tuhan akan menolong dan memberkati. Biarlah kiranya setiap umat-umat Tuhan, setiap gereja Tuhan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang dilakukan, biarlah setiap kehidupan kami dalam segala keadaan apapun juga, biarlah setiap hidup gereja kami semua boleh tetap menjadi terang Kristus. Boleh tetap menjadi terang di dunia ini, boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Supaya dengan demikian kami boleh melihat hidup kami membawa dampak yang baik bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu kami manusia terbatas, kami tahu kami manusia lemah, tetapi kami memohon kekuatan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Kami mohon urapan yang daripada Roh Kudus akan mengurapi dan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan memperlengkapi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Allah, sehingga kami boleh mendapatkan
pertolongan yang daripada Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini dapat kami lewati atas pertolongan daripada Tuhan. Semua pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah, biarlah roh takut akan Allah ada pada mereka. Hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai seluruh masyarakat dalam segala aktivitas, dalam segala perjuangan yang sangat luar biasa dalam hari-hari ini. Kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan, kami mohon kesabaran yang daripada Tuhan, kami mohon kasih Kristus mengalir melimpah atas setiap kami, sehingga atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini tetap dalam keadaan aman, tentram, dan hidup tetap dalam kerukunan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Semua program pelayanan dalam hari-hari ke depan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati. Biarlah kiranya hal yang terbaik Tuhan bukakan bagi setiap kami, supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami yang mengikuti ibadah ini pada hari ini. Kami yakin dan percaya semua hal yang kami perbuat hari ini diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, penyembahan, pengagungan kami, segala persembahan kami, biarlah itu semua kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh umat-umat-Mu, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Bahkan hidup kami hari ini dan seterusnya kami serahkan hanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, bukalah hati kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta urapan kuat kuasa Roh Kudus akan dicurahkan memberkati setiap kehidupan kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan katakan amin.